Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Alhamdulillahirobbil alamin. Berjumpa lagi bersama Ibu Asi Kurniasari. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai indikator asam basa. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu senyawa jika rumus kimia senyawa tersebut diketahui menggunakan 3 teori asam basa, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Ibu tidak akan berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Yuk sama-sama kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna apabila berada pada lingkungan asam atau lingkungan basa. Ada 2 jenis indikator asam basa, yaitu ada indikator alami. Jika indikator alami berarti indikator yang dimaksud diekstrak dari bahan alam ya, jadi terdapat di alam. Yang kedua adalah indikator buatan. Untuk indikator buatan sendiri biasanya disintetis menggunakan zat kimia sintetis atau buatan ya. Nah, di antara indikator alami contohnya ada ekstrak dari bunga sepatu, ada kol ungu, ada kunyit, wortel, ada juga bisa berupa bunga mawar seperti ini. Terus juga bunga hidrangea yang semuanya ini dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu diambil ekstrak atau cairan yang terkandung di dalamnya. Indikator yang kedua adalah indikator buatan. Di antaranya ada kertas lakmus, ada indikator universal, pH meter digital, dan indikator berupa larutan. Ada larutan penoftalin, ada larutan metil merah, ada bromtimol biru, dan sebagainya. Untuk kertas lakmus sendiri pernah kalian bahas di MTS dan juga pada pembelajaran kimia larutan asam basa pada pertemuan yang pertama. Jadi ibu tidak akan membahas lagi tentang kertas lakmus. Nah, ini adalah gambar dari indikator universal. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi, saat kalian memiliki sampel yang kalian nggak tahu dia sifatnya asam atau basa, kalian bisa menggunakan indikator universal ini atau pH meter universal. Kalian bisa menggunakan kertas ini dengan cara mencelupkan ke zat yang sudah dilarutkan atau setidaknya dia mengandung cairan ya. Nah, setelah kalian celupkan, nanti untuk mengetahui berapa rentang pH sampelnya, kita tinggal mengakurkan warna yang terdapat pada kertas indikator universal ini dengan warna-warna yang terdapat di sini. Nah, saat kita menyamakan warnanya, nanti kita akan tahu berapa rentang pH-nya. Untuk yang bagian sini dia pH-nya 1 sampai 7, di bagian belakangnya biasanya ada lagi 8 sampai 14. Oke, indikator yang kedua, indikator buatan yang kedua yaitu ada pH meter digital. Ini adalah contoh gambarnya. Penggunaan pH meter digital ini lebih praktis daripada indikator yang lain dan juga lebih teliti karena di layar indikator digital ini biasanya kita bisa mengetahui pH suatu sampel hingga 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita menggunakan indikator universal kita hanya tahu rentang pH-nya 1 digit seperti ini, misal hanya 7 atau 6, 5 dan sebagainya. Kalau menggunakan indikator pH meter digital, mohon maaf, jika menggunakan pH meter digital kita bisa tahu misal suatu sampel dia pH-nya 7, tapi bukan hanya 7. Kita bisa tahu pH-nya itu di angka 7,23 misal.
atau 7,50 misal, seperti itu. Jadi lebih spesifik pengukurannya ya, lebih akurat. Oke, selanjutnya indikator berupa larutan. Biasanya indikator berupa larutan ini dia memiliki berbagai macam warna. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana bentuknya. Oh iya, sebelumnya kalian perlu tahu dulu apa itu pH. pH adalah nilai kekuatan asam basa suatu larutan dengan nilai 0 sampai 14. Jadi ukuran kekuatan asam basa itu biasanya menggunakan rentang pH. Nah, ini adalah grafik nilai pH, di mana diketahui bahwa jika suatu zat dia nilai pH-nya kurang daripada 7, artinya dari angka 0 hingga kurang dari 7 ya, berarti dari sini hingga 6,9 misalnya, dia masuknya atau dia bersifat asam. Jadi jika pH kurang dari 7, itu sifat zatnya adalah asam. Jika pH-nya sama dengan 7, maka zat tersebut bersifat netral. Nah, jika pH lebih daripada 7, artinya bisa jadi 7,2 sekian misal atau 7,5 hingga 14, maka pH-nya adalah basa. Jadi, jika pH lebih besar dari 7, maka zat yang kita uji dia bersifat basa. Ingat ya, jika suatu zat dia memiliki pH kurang daripada 7, maka zat tersebut bersifat asam. Jika sama dengan 7, maka zat tersebut bersifat netral. Dan jika lebih besar daripada 7, maka zat tersebut bersifat basa. Mudah bukan? Oke, selanjutnya bagaimana jika kita memiliki indikator berupa larutan indikator? Tadi contohnya ada metil merah, bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Sebagai contoh peristiwa di sini, seorang siswa melakukan pengujian pH air limbah dengan berbagai indikator. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Perhatikan bagaimana cara menentukan rentang pH suatu zat jika kita menggunakan berbagai indikator. Oke, ini adalah perubahan warna indikator saat kita masukkan ke zat yang rentang pH-nya antara 4 sampai 6,3 untuk metil merah. Jadi metil merah ini bisa mengukur zat dengan rentang pH hanya 4 sampai 6,3. Bromtimol biru hanya rentang pH 6,0 sampai 7,6. Dan juga fenolftalin dari rentang 8,3 sampai 10. Artinya, jika perubahan warnanya dia merah, maka pH yang mewakili adalah kurang dari 4. Jika perubahan warna yang terjadi adalah kuning, maka pH yang mewakili adalah lebih besar sama dengan dari 6,3. Nah, bagaimana jika perubahan warnanya orange? Jingga. Jingga itu kan perpaduan dari merah sama kuning ya. Maka rentang pH dari sampel kemungkinannya antara 4 sampai 6,3. Perhatikan tips untuk menentukan rentang pH pengujian air limbah dengan menggunakan berbagai indikator, kita bisa menggunakan tips seperti ini. Pertama, kita bagi dulu perubahan warna dari masing-masing indikator menjadi 2 bagian dengan menggunakan garis seperti ini. Selanjutnya, rentang pH-nya juga kita bagi seperti ini. Nah, bagian yang sebelah sini saya anggap sebagai bagian kiri. Nah, bagian yang ini, garis satu lagi, saya anggap sebagai bagian kanan. Nah, begitu pula untuk rentang pH-nya, kita bagi 2 menjadi seperti ini. Nah, bagian yang sebelah sini yang mewakili warna merah, kuning, dan tak berwarna, kita posisikan dia sebagai bagian kiri. Yang rentang sebelah sini yang mewakili warna kuning, biru, dan merah, kita
masukkan dia ke bagian yang kanan. Karena mewakili perubahan warna kuning, biru, dan merah untuk masing-masing indikator. Setelah itu, kita identifikasi limbah A dan limbah B yang akan diuji. Kita identifikasi limbah A dulu ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan garis pH-nya seperti ini. Ini adalah garis pH. Nah, pertama kita identifikasi dulu limbah A yang diidentifikasi menggunakan indikator metil merah. Ternyata saat dia diidentifikasi menggunakan metil merah, dia akan menghasilkan warna kuning. Nah, warna kuning dia diwakili oleh posisi yang kanan, seperti ini. Nah, rentang pH-nya yaitu di angka 6,3. 6,3. Karena dia mewakili posisi kanan, maka kita ambil garis pH ke posisi kanan, seperti ini. Kita tandai ini sebagai garis metil merah untuk mempermudah kita mengidentifikasi. Nah, selanjutnya untuk indikator bromtimol biru, ternyata untuk limbah A perubahan warnanya adalah warna biru. Kita lihat warna biru itu yang ini ya, dia mewakili wilayah kanan. Wilayah kanan itu rentang pH-nya diwakili oleh 7,6. Karena dia posisinya kanan, maka kita ambil garis ke kanan, yaitu di angka 7,6. 7,6 itu lebih besar dari 6,3 ya, jadi posisinya makin ke kanan. 7,6 seperti ini. Kita ambil garis ke kanan. Sebisa mungkin kalau kalian punya pensil yang warnanya berbeda atau pulpen yang warnanya berbeda, lebih baik menggunakan pulpen yang warnanya berbeda agar lebih mudah mengidentifikasi wilayah rentang pH-nya. Nah, selanjutnya pengujian yang ketiga menggunakan fenolftalin. Ternyata perubahan warnanya untuk limbah A yaitu tak berwarna. Oke, jika tak berwarna untuk fenolftalin ternyata dia diwakili oleh wilayah kiri. Nah, untuk wilayah kiri ini fenolftalin dia mewakili rentang pH 8,3. Kita ambil garis nanti ke kiri. 8,3 itu lebih besar dari 7,6 ya. Maka kita tuliskan di sini 8,3. Kita tarik garis posisinya ke kiri. Nah, ini tadi untuk fenolftalin, Ibu tuliskan seperti ini ya, PP. Untuk bromtimol biru, Ibu simbolkan sebagai BB dan metil merah sebagai MM. Nah, setelah kita punya ketiga garis indikator seperti ini, selanjutnya kita identifikasi wilayah rentang pH yang dilalui oleh 3 garis. Oke, identifikasi ya, pelan-pelan. Jika kita mengambil wilayah yang ini hanya dilalui oleh 2 garis, itu garis metil merah warna hijau dan juga fenolftalin warna merah, tapi tidak dilalui oleh bromtimol biru. Sehingga limbah A tidak mungkin dia memiliki pH dari rentang 6,3. Nah, selanjutnya jika kita identifikasi rentang pH dari 7,6, ini 7,6 ya. Dari sini kita lihat berarti posisinya dari sini ya. Dari sini. Oke. Sampai ada garis lagi yang ini. Nah, dari sini sampai sini wilayahnya. Dari sini sampai sini kita lihat wilayah ini dia dilalui oleh 3 garis pH, yaitu garis metil merah, mohon maaf, dilalui 3 garis indikator, yaitu metil merah, bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Karena kita menggunakan 3 indikator untuk menguji sampel limbah A, maka kemungkinan rentang pH-nya yaitu di wilayah ini. Sampai sini. Ibu, kenapa wilayah sini nggak termasuk? Karena untuk wilayah yang ini dari 8,3 sampai 14 sampai ke sini maksimal kan tadi pH 14 ya. Ini
hanya dilalui oleh garis metil merah dan bromtimol biru, tapi tidak dilalui oleh indikator fenolftalin. Jadi wilayah ini tidak termasuk rentang pH-nya. Oke, jika kita sudah punya wilayah rentang pH-nya, ini berarti ya kita simpulkan. Karena posisinya dari 7,6 sampai 8,3, maka kita simpulkan pH dari limbah A yaitu lebih besar sama dengan dari 7,6 dan lebih kecil sama dengan dari 8,3. Mengapa lebih besar sama dengan dari 7,6? Karena titik 7,6 ini dia termasuk ke wilayah pH. Dan wilayah pH tidak lebih dari 8,3. Artinya titik 8,3 dia masuk ke wilayah pH. Oke, semoga kalian paham untuk contoh yang pertama. Untuk memantapkan, yuk kita bahas yang limbah B. Ibu hapus dulu ya yang limbah A. Oke, untuk limbah B sendiri sama saja ya, kita buat garis pH-nya dulu. Seperti ini. Ini adalah garis pH. Selanjutnya kita identifikasi untuk pengujian menggunakan metil merah, ternyata perubahan warnanya adalah kuning. Oke, karena yang ditanya adalah perkiraan pH air limbah A dan B, maka kita lihat saat limbah B dia diuji menggunakan metil merah, dia akan berwarna kuning. Nah, warna kuning dia, yang ini ya, perubahan warna kuning dia mewakili dia ada di posisi kanan. Sehingga rentang pH-nya juga mewakili rentang pH yang ada di posisi kanan, yaitu 6,3 sebelah sini. Karena 6,3 dia posisi kanan, maka kita tuliskan pH-nya dia ke posisi kanan. Seperti ini. Selanjutnya, untuk pengujian menggunakan bromtimol biru, ternyata warnanya yaitu warna hijau. Nah, kita lihat perubahan warna hijau. Oh, ternyata di sini adanya warna kuning sampai biru, nggak ada hijau. Oke, perlu diketahui ya, jika kita mencampurkan warna kuning dengan warna biru, itu akan menghasilkan warna hijau. Jadi, warna hijau itu di antara warna kuning dan biru atau perpaduan antara warna kuning dan biru. Maka rentang pH-nya pun kita ambil keduanya. Jadi dari 6,0 sampai 7,6. Oke, kita tuliskan 6,0 itu lebih kecil dari 6,3 ya, maka dia posisinya dari kiri, dan 7,6 lebih besar dari 6,3, maka posisinya saya tulis misalnya di sini. Jadi 7,6. Nah, karena hijau itu dia pencampuran dari kuning dan juga biru, maka garis pH-nya dia seperti ini. Keduanya masuk wilayah dari pengujian limbah bromtimol biru jika warnanya hijau. Selanjutnya, untuk pengujian menggunakan fenolftalin, ternyata menghasilkan tak berwarna. Yang ini kita lihat tak berwarna itu dia diwakili oleh wilayah kiri. Sehingga rentang pH-nya kita ambil yang wilayah kiri. Yang ini. Nah, karena larutan yang digunakan adalah fenolftalin, maka trayek pH-nya yaitu 8,3 dan garisnya kita ambil ke daerah kiri, ke sebelah sini. Oke, Ibu pakai warna merah ya. Seperti ini. Rentang pH-nya yaitu 8,3. Kita identifikasi wilayah yang dilalui oleh ketiga garis indikator. Tadi yang 6,3 ini, yang warna kuning adalah untuk indikator metil merah. Nah, yang hijau ini digunakan untuk indikator bromtimol biru. Sedangkan yang merah ini, yang rentang pH 8,3 adalah untuk fenolftalin. Selanjutnya kita identifikasi mana yang dilalui oleh tiga garis. Kalau yang ini, wilayah ini, ya, dari sini
ini hanya dilalui oleh 2 garis, yaitu garis ini yang kuning, metil merah, dan juga fenolftalin. Berarti ini bukan termasuk wilayah pH-nya. Nah, kita lihat ternyata yang ini dilalui oleh 3 garis indikator, metil merah, bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Sehingga rentang pH-nya dari sini hingga ke sini. Nah, jadi inilah wilayah rentang pH yang kita cari. Jadi, kita simpulkan untuk limbah B, pH-nya karena dia dari pH 6,3 wilayahnya dari sini hingga 7,6, jadi pH lebih besar sama dengan dari 6,3 dan juga lebih kecil sama dengan dari 7,6. Seperti inilah cara menentukan atau cara menafsirkan pH suatu larutan dengan menggunakan berbagai indikator. Oke, Bu, ini kan garisnya dia ke segala arah ya, maksudnya kedua arah. Itu arah kiri dan juga arah kanan ada. Gimana kalau misalnya garisnya hanya ada satu arah saja, ke kiri saja atau ke kanan saja misalnya. Oke, sebelumnya semoga yang ini paham. Jika ada yang belum paham, silakan jangan ragu-ragu kalian bertanya kepada Ibu atau boleh juga bertanya di grup kimia. Nah, Bu, misalnya rentang pH-nya itu dia posisinya ke kiri semua. Misal untuk sebuah limbah C, saat dia diukur menggunakan metil merah, dia berwarna merah. Merah itu pH-nya 4, sehingga posisinya ke kiri, seperti ini. Nah, selanjutnya diukur menggunakan bromtimol biru, dia perubahan warnanya kuning. Nah, karena kuning itu mewakili rentang pH 6,0 dan dia mewakili posisi kiri ya. Ini kan kiri nih kuning, ini kiri. Nah, berarti kita ngambil garisnya posisinya ke kiri. Seperti ini. Dan saat diukur menggunakan fenolftalin ternyata tak berwarna. Tak berwarna itu posisi kiri ya, maka rentang pH-nya diwakili oleh angka 8,3 dan pengambilan garisnya ke kiri. Seperti ini. Nah, Bu, ini kan dia posisinya ke kiri semua. Prinsipnya sama, kita ambil wilayah yang dilalui oleh 3 garis. Jika kita mengambil wilayah yang pertama, ini bukan ya, karena hanya dilalui oleh garis fenolftalin atau hanya satu garis saja. Jika wilayah yang ini, wilayah 2 yang ini hanya dilalui oleh 2 garis, yang ini fenolftalin dan juga bromtimol biru. Nah, berarti wilayahnya adalah yang ini dari 4,0 sampai angka 0. Jadi, mengapa demikian? Karena dilalui oleh ketiga garis indikator, yaitu metil merah, bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pH dari limbah C ini dia adalah lebih kecil sama dengan dari 4,0. Seperti inilah cara menentukan jika dia garisnya semua ke posisi kiri. Oke, mungkin ada juga pertanyaan yang lain. Bu, bagaimana kalau misalnya garisnya ke posisi kanan semua? Bagaimana cara pengambilan kesimpulannya? Oke, Ibu berikan satu contoh lagi. Jika misal ada limbah D, diukur menggunakan metil merah, dia menghasilkan larutan yang berwarna kuning. Karena warna kuning ini mewakili wilayah kanan dan indikatornya wilayah kanan itu 6,3, maka pengambilan garisnya ke kanan. Seperti ini. Nah, diukur menggunakan bromtimol biru, ternyata menghasilkan warna biru. Warna biru itu dia wilayah kanan dan diwakili oleh indikator atau rentang pH 7,6. 7,6. Karena dia wilayah kanan, maka kita ambil garis posisi ke kanan. Selanjutnya,
menggunakan indikator fenolftalin ternyata menghasilkan perubahan warna merah. Nah, warna merah ini dia diwakili oleh rentang pH 10 atau lebih besar daripada 10. Nah, pengambilan garisnya karena wilayah kanan merah ini, maka kita ambil garis ke kanan. 10 seperti ini. Kenapa Ibu taruh di sini? Karena ingat ya, semakin ke kanan angkanya semakin positif dan maksimal sampai 14 untuk pH sendiri. Nah, kita ambil posisinya ke kanan seperti ini. Prinsipnya sama. Jadi, kita ambil wilayah yang dilalui oleh 3 garis indikator. Tadi, indikator yang pertama yaitu metil merah. Indikator yang kedua yaitu bromtimol biru. Dan yang ketiga yaitu fenolftalin. Jika kita ambil wilayah ini, dari sini hingga sini, ini hanya dilalui oleh metil merah. Berarti ini bukan wilayah rentang pH-nya. Nah, jika kita ambil wilayah dari sini hingga ini, nah ini hanya dilalui oleh metil merah dan juga bromtimol biru. 1, 2. Berarti ini bukan wilayah pH. Jadi wilayah pH-nya dari titik 10 dari sini hingga ke 14 ya maksimalnya. Karena dilalui oleh garis metil merah, bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Oke, jadi kita simpulkan. Jadi pH dari limbah D yaitu pH-nya lebih besar sama dengan dari 10. Jadi pH-nya dari 10 hingga 14. Oke, bisa kita simpulkan bahwa limbah D dia termasuk asam, netral, atau basa ya. Tentu saja dia bersifat basa karena pH-nya lebih besar daripada 7. Oke, sekian pembahasan materi bagaimana cara menentukan pH atau rentang pH suatu larutan jika kita mengukurnya dengan menggunakan berbagai larutan indikator. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan malu-malu untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari segi kata maupun konten yang Ibu jelaskan. Jika ada perbedaan konsep, mari kita diskusikan di grup kimia atau di kolom komentar. Oke, kita melalui pembahasan pada video ini dengan mengucapkan bismillah, artinya berdoa. Nah, kita akhiri pembahasan pada video ini dengan berdoa pula. Yuk sama-sama kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.